Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Januaria Seok, NPM 12180017, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori Hetzler-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Hetzler pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933, mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori H0, tulisan ini akan sedikit mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori H0. Teori klasik komparatif Adfarage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor. Teori H0 kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori H0 menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proposisi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern H0 dikenal sebagai the proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialis produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaiknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori H0 menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva isokuat yang melukiskan total kualitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuat dan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produksi maksimal atau sebaliknya dengan biaya yang minimal, agar negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antar Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Yang pertama, isokos. Isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Misalkan, untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1 memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Untuk kurvanya dapat dijelaskan pada kurva berikut. Berdasarkan gambar berikut, dapat dijelaskan bahwa pada gambar A digambarkan adanya perubahan garis isokos. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Kurva isokos pada gambar A terjadi penurunan biaya input. Perubahan kemiringan kurva isokos pada bagian tenaga kerja dari titik 1 ke titik 2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja tenaga kerja atau upah lebih murah sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Begitu pula yang ditunjukkan pada titik 3. Sedangkan pada gambar B
terlihat ada 3 kurva isokos, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. Pada gambar ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan kurva anggaran isokos pada titik 1. Lalu terjadi penambahan kemampuan anggaran, misalkan perubahan penambahan dana atau investasi, sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau modal dan mengupah tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva isokosnya akan terjadi dari titik 1 ke titik 2. Bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis isokos akan berubah ke titik 3. Yang kedua, isokuat. Isokuat adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan 2 input variabel. Tenaga kerja dan modal bertindak sebagai input variabel, yang artinya jumlah penggunaan dapat berubah. Dalam hal ini bertambah atau berkurang. Dengan demikian, produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau modal, atau mungkin sebaliknya lebih banyak tenaga kerja. Namun, konsep isokuat menggambarkan bagaimanapun kombinasi keduanya tetap hasil output yang diproduksi sama. Kurva isokuat dapat dijelaskan pada kurva berikut. Pada gambar di atas, kita dapat melihat kurva isokuat dengan sumbu Y berupa modal dan sumbu X berupa tenaga kerja. Kurva isokuat Z menggambarkan tingkat output produksi yang sama. Artinya, ketika produksi di sepanjang garis tersebut akan sama outputnya, namun input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Misalkan, pada titik A, titik B maupun titik C memiliki tingkat hasil produksi yang sama. Bila kita misalkan outputnya 100 roti, maka titik A, B, C sama-sama menghasilkan 100 roti. Meskipun demikian, komposisi input yang digunakan berbeda. Ada yang lebih banyak tenaga kerja dan ada yang lebih banyak mesin atau modal. Itulah yang ingin digambarkan dalam kurva isokuat. Pada titik A, untuk menghasilkan output sejumlah Z, maka diperlukan tenaga kerja sebanyak X1 dan modal sebanyak Y1. Pada titik ini, perusahaan lebih memilih menggunakan modal. Maksud dari penggunaan modal di sini bisa saja modal yang perusahaan gunakan untuk membeli mesin. Makanya, modal atau mesin sering ditulis bersama. Kondisi ini disebut dengan capital intensif. Pada titik B, perusahaan sedikit mengurangi penggunaan modal dan sedikit penambahan penggunaan tenaga kerja. Output produksi yang dihasilkan sama, yaitu sebesar Z. Keadaan ini sering digambarkan sebagai kondisi netral bila seimbangan antara penggunaan mesin dan tenaga kerja. Pilihan terakhir yang diilustrasikan kurva isokuat di atas, yaitu pada titik C. Dalam kondisi ini, perusahaan memilih untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja, yaitu sebesar X3, dan mengurangi penggunaan mesin menjadi Y3. Output yang dihasilkan tetap sebanyak Z. Kondisi ini disebut sebagai labor intensif karena lebih banyak menggunakan input produksi berupa tenaga kerja. Sekian hasil pemaparan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.